wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, wa khususan masyayikh wa khususan asatidz wa khususan laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumi ulama'ir rasihin wa ja'alani minal muwahhidin wal muhaqqiqin wa razaqani min ahli suhudi wal musyahadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, dan juga kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab yang menjadi bagian dari ajaran Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang menyebar di wilayah Nusantara. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Malam ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan Khadratul Ilahiyah dan Khadratul Insaniyah. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi telah mengungkap rahasia-rahasia huruf hijaiyah, ya, mulai dari alif ba ta sa jim ha kha sampai selesai. Dari huruf-huruf ini dipetakan, dikelompokkan. Ada yang masuk pada kelompok, ya, 7, tingkatan 7, ya. Itu ada 3 huruf, alif, za dan lam. Kemudian ada yang tingkatan 8, itu nun, shod dan dot. Ada yang tingkatan 9 dan tingkatan 10, ya. Ini hampir persis pembagiannya kayak ilmu tajwid. Ada idhar, ada idgham biguna, bilaguna, iqlab, kemudian sisanya masuk ikhfa. Itu hampir persis. Nah, Ibnu Arabi di awal pembahasan sudah menjelaskan tentang rahasia-rahasia huruf tersebut terkait dengan alam semesta, termasuk Ibnu Arabi membahas tentang aspek astronomi, ya, sampai ya tata surya. Jadi ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, apa yang beliau ditulis tidak ada lain sebagai hasil pengalaman yang dirasakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Jadi bukan istilahnya ngarang, itu bukan. Ya, di sini Ibn Arabi sudah
menjelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan itu ya berdasarkan apa yang beliau ketahui tentang rahasia-rahasia ilmu ketuhanan, terutama mengaitkan antara rahasia huruf dan juga perbintangan, astronomi dan juga tata surya. Setelah itu Ibnu Arabi mengaitkan huruf-huruf yang tadi sudah dibagi menjadi 4 dengan 4 bagian. Ya. Yang pertama itu disebut dengan hadratul ilahiyah, ya. Yang kedua hadratul insaniyah, yang ketiga itu hadratul jin, dan yang keempat itu ya, dikatakan sebagai hadratul malaikah. Selain itu yang lebih menarik lagi, Ibnu Arabi membahas pembagian huruf-huruf ini dikaitkan dengan asal usul atau unsur-unsur seperti yaitu haroroh, unsur panas, kemudian burudah, dingin, kemudian ada yabusah, itu kering, ya, kemudian ada rutubah, itu basah. Lah, dari unsur-unsur ini kemudian terbentuklah unsur-unsur, ya, seperti air, api, angin, tanah. Jadi ternyata ya ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Arabi itu luar biasa. Dari rahasia huruf sampai ditemukan dengan aspek rahasia zat yang terkait di dalam huruf tersebut. Ya seperti tadi ada haroroh, ada yabisah, ada burudah, ada rutubah. Nah, ini kemudian menjelma menjadi unsur air, api, angin, tanah. Nah, air, api, angin, tanah ini kalau dalam ilmu Jawa itu dikaitkan dengan perhitungan weton, gitu ya. Weton itu wage, kliwon, legi, pahing, pon. Dan perhitungan ini ternyata juga memiliki rahasia-rahasia yang dikaitkan dengan aspek tadi 4, air, api, angin, tanah. Karena ini ada 5, 1 itu logam. Itu. Maka kalau orang Jawa punya perhitungan astronomi, ini kalau dilacak asal usul ilmu ini, ya pasti merujuknya ke Ibnu Arabi, ya. Jadi kalau ilmu Jawa yang pain pon wage kliwon kemudian dikaitkan dengan hitungan angka, terus dikaitkan dengan rahasia-rahasia unsur, itu kalau didalami betul itu pasti ilmu ini menginduk pada ajaran-ajaran terkait dengan astronomi yang menjadi bagian dari rahasia huruf yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Jadi ini ilmunya Ibnu Arabi ini luar biasa, ya, membahas soal asal usul alam semesta. Gitu. Kemudian malam ini kita sudah pada pembahasan ghairu annal 'abda lahu salasatu ahwalin. Ya. Ghairu annal 'abda, ya, selain bahwa sesungguhnya hamba lahu itu bagi hamba, ya, salah satu ahwalin, ya, memiliki 3 ahwal. Jadi seorang hamba itu memiliki 3 kondisi. Ahwal itu terkait dengan kondisi.
Yang pertama, halatun ma'anafsihi, yaitu keadaan di mana seorang hamba itu maaf nasi dengan dirinya sendiri, la ghairu, bukan dengan yang lain. Artinya seorang hamba ini ya dia tidak muncul kesadaran kepada yang lainnya, yaitu mengingat Allah. Ya, pada tahap yang pertama ini dia yang diingat ya hanya dirinya sendiri, ya, tidak mengingat di luar diri. Ini level yang pertama. Wa huwa al-waqtu alladhi yakunu fihi naimul qalbi. Ya. Wa huwa, dan bermula ya keadaan tadi yaitu halatun ma'an nafsihi, ya, yaitu waktu alladzi yakunu fihi naimul qalbi, di mana kondisi ini terjadi bagi orang-orang yang naimul qalbi, yang hatinya itu tidur. Nah, maka kalau kita ada kalimat naimul qalbi, hatinya tidur, berarti hatinya sama sekali tidak ingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertanyaannya, apakah hati kita ini termasuk kelompok ini, naimul qalbi? Mata sih melek gitu kan, hati tetap tidur. Apalagi mata tidur, hati lebih pules. Nah, kelompok ini kalau posisi kita di ini ya di posisi yang naimul qalbi, tentu bisa menjadi introspeksi ke dalam diri. Oh ya kok selama ini hidup saya ya hanya kenal diri saya, tidak kenal Allah, ya. Hati selama ini tidak pernah mengingat Allah, ya, karena tidak dibiasakan berlatih zikir. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk untuk hati bisa ingat Allah secara terus menerus, itu nggak bisa ujuk-ujuk, ya. Perlu tahapan latihan yang terus menerus. Lah, kira-kira dalam kriteria ini, ya ini sebagai bahan introspeksi ke dalam diri, ya, kita ini sebagai orang yang masih belajar, ketika Syekhun Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi menyampaikan kelompok manusia yang pertama ini, manusia yang dia tidak ingat apa-apa, ya, karena kondisi hatinya sedang tidur. Nah, kemudian pertanyaannya, lihat ke dalam diri kita, apakah diri kita masuk pada kelompok ini? Tadi sudah saya jelaskan, matanya melek pun masih tidak ingat Allah, apalagi matanya tidur. Nah, orang-orang yang sudah menuju Allah, karena mereka sudah berlatih selama bertahun-tahun dengan zikir, baik dari nafi isbat, ismudzat, zikir sir, dan ini menjadi wadhifah setiap hari yang diamalkan, maka ketika seorang salik istiqomah mengamalkan wadhifah ini, pasti nur dari zikir ini akan menerangi akal hati dan jiwanya. Nah, kemudian dampaknya, ya, hatinya selalu dibarengi ingat kepada Allah. Nah, tadi sudah saya jelaskan, untuk sampai pada tahapan ini nggak bisa ujuk-ujuk. Misalkan habis ngaji tasawuf seminggu 2 minggu, ya, terus pengen kondisi yang ideal seperti yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, ya ini
Tidak mungkin, harus melalui sebuah proses yang panjang. Harus dibiasakan zikir yang istiqomah. Jangan zikir yang dilakukan kalau sedang ingat. Ya, zikir dilakukan kalau lagi mut-mutan. Kalau enggak mood ya enggak zikir, kalau lagi sedang mood ya zikir. Nah, zikir yang ya tenggelam timbul tenggelam ini ya sama, kondisi batiniahnya juga sama, akan timbul tenggelam. Tapi bagi orang-orang yang sudah langkahnya menuju Allah itu bersungguh-sungguh, maka wadifah zikir ini akan dijadikan sebagai pegangan, akan menjadi wadifah, pekerjaan yang harus dilaksanakan, ya harus diutamakan, sebab ini untuk menghidupkan hati. Gitu. Maka kalau kita mengkaji kitab Ibnu Arabi ini tidak dibarengi dengan amal torekoh, zikir-zikir yang istiqomah tadi, sulit akan mendapatkan feel-nya, zoknya itu sulit. Mungkin secara intelektual kita bisa menerima teori-teori, tapi batin untuk bisa merasakan kenikmatan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini perlu proses riyadhah mujahadah. Itu maka Ibnu Arabi sendiri sudah menyampaikan bahwa untuk bisa merasakan ini ya harus melakukan praktek yaitu riyadhah mujahadah, ya. Gitu. Kembali ke pembahasan. Yakunu fihi naimul qalbi an kulli syai'in. Gitu. Jadi orang yang hatinya selalu tidur, ya. Itu tidur. Namanya orang tidur kan nggak inget apa-apa. Sama kalau manusia hatinya tidur, walaupun matanya melek, ya ditanya soal Allah, ya nggak tahu apa-apa. Itu. Padahal nyata di depan kita. Yang kedua, wahalatun ma'allah. Halatun ma'allah yaitu satu kondisi yang dialami oleh seorang salik, ya. Itu sudah beserta Allah. Artinya dia sudah memiliki kesadaran penuh yang diawali dengan keistiqomahan mengamalkan zikir. Jadi halatun ma'allah ini nggak bisa ujuk-ujuk juga. Ngaji begini, ngerti begini terus bisa merasakan halatun, tidak bisa. Nah, tetap harus melalui proses karir, ya, proses karir sebagai seorang salik. Ya, kalau dimulai dari tingkatan pemula, ya mubtadi, mutawassid, baru muntahi. Itulah. Wahalatun ma'allah ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang ahli zikir yang istiqomah. Ketika zikirnya sudah pada tahap zikir sir, tidak sebatas zikir lisan, maka pandangannya selalu disinari dengan nur ilahiyah, ya, mampu ya memandang dengan syuhud musyahadah. Ini yang disebut ya halatun ma'allah. Ini yang disebut juga sebagai aktualisasi dari nilai ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikannya. Ini level ini, anta'budallah ka'annaka tarahu, ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang tahapannya sudah tahapan mutawasit tadi. Itu. Jadi kesadaran ingat kepada Allah itu dimanapun dan kapanpun dia berada. Bahkan dalam tidurnya pun
ya, hentakan kalimat Allah Allah itu selalu muncul, ya, secara otomatis, nggak dibuat-buat gitu. Nah ini kan halatun Allah ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah merasakan. Nah, yang ketiga, wahalatun ma'al alam, dan halah yaitu satu keadaan ma'al alam, dia beserta alam. Nah ini halatun ma'al alam ini, ya, dia sudah menyatu, ya, menjadi bagian dari semesta, karena alam semesta ini disebut alam kabir, alam yang besar. Kemudian diri kita, diri manusia sebagai alam shogir atau mikrokosmos, alam semesta makrokosmos, kemudian dirinya menjadi mikrokosmos. Orang-orang yang pada tahapan ini, ya, itu bisa melihat wujud alam semesta ini sebagai madharul haq, ya, kenyataan dari al-haq. Sehingga ketika melihat alam itu secara automatically, ya, secara otomatis akan terkoneksi mengingat Allah. Ya ini kalau hatinya sudah terkoneksi. Itu. Jadi halatun ma'al alam ini, ya, bagi orang-orang yang pandangan keilmuannya sudah terbuka, memahami hakikat alam sebagai tajalli wujudul haq, maka ketika melihat wujud alam semesta ini, karena dia tajalli al-haq, dia bisa menyaksikan wujud alam ini terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika melihat dirinya sebagai alam shogir, mikrokosmos, juga mampu mengembalikan sebagai wujud tajalli al-haq, sehingga dapat merasakan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga makom ini tentu ya bikin ngiler, ya, bikin ngiler bagi para salik yang sedang belajar ilmu ini. Ngiler sih boleh, ya kan, ini kan istilahnya kita dihamparkan oleh Ibnu Arabi, ya, tentang situasi, ya, orang-orang yang menuju Allah. Lah, kita ini posisinya di mana? Apakah yang pertama, ya, hanya halatun ma'anapsihi, dengan kondisinya hatinya dalam keadaan ghaflah, hatinya dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidur, atau yang kedua dia sudah halatun ma'allah, ya, kondisinya selalu beserta Allah, atau kondisi yang ketiga halatun ma'al alam, yang kondisinya ketika melihat semesta alam ini sebagai tajalli al-haq, maka ketika melihat wujud semesta langsung terkoneksi, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, tiga tingkatan ini yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini adalah nyata, ya, empiris bagi orang yang sudah merasakan, bukan teoritis, ya. Secara teori keilmuan, ya, ini bisa menjadi teoritis. Oh ya, teorinya menurut Ibnu Arabi bahwa kondisi seorang hamba itu ada 3 macam. Ini teorinya. Ini
oke, ya, bagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf ngerti petanya. Oh, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, bagi orang-orang yang sudah merasakan itu ya bisa melihat 3 makom ini dengan tersenyum karena zuknya sudah merasakan itu. Gitu. Jadi tidak berteori lagi. Oh iya, gitu. Jadi, hanya berkata oh iya benar itu, gitu. Nah, ini apa yang disampaikan Ibnu Arabi ini bukan ilmu yang ngawang-ngawang, itu tidak, gitu. Tapi ilmu yang praktis, yang empiris kalau mau mengamalkan. Nah, cuma bagi orang-orang yang hanya belajar teoritis, ya akan ngawang-ngawang terus. Untuk bisa merasakan halatun ma'allah sulit, apalagi halatun ma'al alam tadi. Gitu. Karena itu ya perlu keseimbangan antara memahami teori dan memahami prakteknya. Itu. Ya, lanjut. Wal bari subhanahu, ya, wal bari itu Allah, ya, yang mengatur alam semesta, ya, maha suci Allah. Mubayyinun lana, menjelaskan kepada kami, fima dzakarnahu, pada sesuatu yang telah aku jelaskan. Fa innalahu halaini, maka baginya ada 2 keadaan. Halun min ajlihi, ada keadaan yang langsung semata-mata dari Allah. Wa halun min ajli khalqihi, dan ada satu keadaan yang itu ya berawal dari makhluknya. Jadi ada yang langsung ya dengan Allah, ada yang melalui makhluknya. Walaysa waqahu mawjudun, dan tidak ada di atasnya itu ada mawjud lagi. Fayakunu lahu ta'ala, maka ada lahu bagi Allah ta'ala wasfun, sifat ta'alaqa yang terkait bihi dengannya. Fahadha, maka bermula ini bahrun, itu ibarat lautan. Ya, ini adalah fahadha bahrun, ini adalah lautan. Ya, yang dimaksud lautan itu ya lautan ilahiyah, lautan ilmu-ilmu ketuhanan yang tak bertepi. Ya, bayangkan ya, di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, andai pohon-pohon ya di bumi ini dibuat tinta, seluruh air di lautan itu menjadi tintanya, kalau pohon-pohon menjadi pensilnya, ya, itu niscaya tidak akan mampu untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Maka terkait dengan ilmu-ilmu ilahiyah ini ibarat bagikan lautan yang tak bertepi, ya. Lauhotna fihi, andai kita dapat melewati fihi di dalamnya, lajaat, niscaya datang umurun beberapa perkala, la yutoku sima'uha, yang tidak mampu mendengarkannya. Jadi maksudnya ini supaya gamblang ya penjelasannya, bahwa ilmu hakikat itu diibaratkan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah, ya, itu disimbolkan dengan laut, kemudian kapal, terus ada mutiara, ya. Laut ini bisa diseberangi oleh seorang salik harus menggunakan yang namanya safinah, perahu. Ya.
Sapinah ini dalam bahasa lain ini yang disebut dengan ilmu syariat. Wadah itu harus ada. Kemudian proses perjalanannya menuju tengah laut, ya, ini yang disebut dengan ilmu thariqah. Seperti ya perahu, ya, mendayung. Ini ibarat seorang salik yang sedang mengamalkan kaifiat zikir, riyadhah, mujahadah itu. Ini ibarat sedang mendayung untuk menuju di tengah laut, sebab mutiara itu adanya di tengah laut. Nah, setelah di tengah laut, untuk bisa mencapai, memperoleh mutiara-mutiara yang ada di dasar laut ini, ya perlu perjuangan, perlu nyilem, ya. Proses ini yang disebut proses thariqah untuk mendapatkan mutiara, ya, yang disebut dengan ilmu hakikat. Itu. Nah, perumpamaan ini, ya, dia digambarkan oleh banyak ulama. Ya, salah satunya Syekh Nawawi itu menggambarkan perjalanan seorang salik itu seperti itu. Maka Syekh Ibnu Arabi menyampaikan, ya, hadza bahrun. Ini fahadza bahrun, ini adalah lautan. Andai kita bisa melewati itu ya mulai apa itu berjalan, ya. Kalau pakai kapal-kapal atau perahu-perahunya yang tradisional itu kan memang nampak sekali perjuangannya, ya. Nah, kemudian sampai di tengah lautan, kemudian dijelaskan lau khatna fihi, andai kita sudah melewati proses perjalanan sampai di tengah laut itu, lajaat umurun, niscaya kita akan bisa merasakan hal-hal, perkara-perkara. Ya, contoh tadi dari proses melalui syariat, proses melalui pengamalan thariqah. Ini kan perjuangan seorang salik. Lah, ketika proses pengamalan ini akan mendapatkan pengalaman-pengalaman ruhaniyah yang dirasakan. Ya, tiba-tiba bisa merasakan pengalaman ruhani ini. Nah, ini macam-macam. Biasanya para salik itu bisa memperoleh anugerah seperti itu. Nah, ini oleh Ibnu Arabi, lajaat umurun, ya, niscaya akan muncul berbagai macam fenomena-fenomena ruhaniyah yang dia rasakan. Itu. La yutaku sima'uha. Nah, ini kalau didengar bagi orang yang tidak paham, nah itu pasti bisa menolak, ya. Seperti seorang salik, ya, menceritakan pengalaman ruhaniyahnya gitu kepada orang yang nggak paham, ya pasti ditolak. Pasti dikatain ngarang loh gitu. Padahal ini pengalaman spiritual. Maka di dalam kitab Hikam dijelaskan tidak boleh la yang bagi lisalik alla yu'abbiro waridatahu illa lisohibi dibashiratin. Tidak boleh seorang salik, ya, ketika dia merasakan pengalaman-pengalaman spiritualnya itu disampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Siapa orangnya? Orang yang tidak memiliki basyiroh. Basyiroh itu ya orang yang sudah terbuka mata batinnya. Ya, apalagi disampaikan orang awam. Ya, ini mesti ditolak. Mana mungkin ini, gitu. Nah, maka ketika disampaikan kepada seorang yang ahlinya, pasti akan diberikan nasihat yang positif. Maksudnya positif,
jangan sampai dengan mimpi itu terus merasa hebat gitu ya. Ini juga jebakan, bisa menjadi hijab. Artinya dengan pengalaman itu, oh ini bagian dari kenyataan ya sebuah perjalanan spiritual, sehingga menambah keyakinan kita untuk menuju Allah. Gitu. Sebab kalau ini disampaikan kepada orang yang bukan ahlinya, nanti bisa muncul masalah. Ya, kalau dipatahkan bisa patah semangat, kalau disanjung bisa ujub, bisa takabur. Gitu. Tapi kalau orang yang memiliki basyirah akan dinasihati, jangan sampai ini menjadi tambah hijab. Ya, tujuan seorang salik bukan mencari mimpi-mimpi seperti itu. Tujuannya adalah usul ilallah. Itu, ya. Jadi penjelasan Syekh Ibnu Arabi ini ya, kalimatnya sederhana, la ja'at umurun la yutaku sima'uha. Jadi orang yang tidak mampu mendengarkan itu orang-orang yang bukan ahlinya. Tapi kalau orang yang ahlinya, para salik, orang-orang yang sudah merasakan proses naik perahu, ya, terus sampai di tengah laut, kemudian dia nyilem dapat mutiara, ya, suruh cerita ya pasti nanti sama ceritanya. Tapi kalau cerita sama orang yang nggak pernah ke laut, ya pasti dia menertawakan, mana mungkin begitu. Nah ini kiasnya seperti itu. Waqad dzakarna al-munasabah, dan sungguh telah kami jelaskan al-munasabah, yaitu keterkaitan ya allati bainan nun, antara nun wasod wadot, ya, allati lil insan. Ya, kami sudah jelaskan munasabah, yaitu keterkaitan atau relevansi antara nun, huruf nun, sod dan dot, yang ini termasuk dari martabat yang 8 ya, yang dikelompokkan pada kelompok insan, alatilil insan, yang karakternya itu adalah haroroh dan yabisah. Haroroh itu panas, yabisah itu kering, ya. Wa bainal alif wa zai wa lam, dan antara alif, zai dan lam, yaitu pada tingkatan huruf yang ke-7, ya, yang kemarin sudah dijelaskan. Ini bagian dari hadrat ilahiyah, ya. Ini benar. Wa bainal alif wa za wa lam allati hiya lil hadratil ilahiyah, yaitu yang berada pada hadrat ilahiyah. Fi kitabil mabadi, pada kitab mabadi, yaitu kitab-kitab permulaan, wal goyati, dan kitab-kitab goyah, ya, pungkasan. Wa in kana, dan apabila ada huruful hadratil ilahiyah, huruf dari hadratil ilahiyah, yaitu yang berupa alif, za dan lam, ansab ati aflahin, dari 7 bintang, wal insaniyatu, dan insaniyah, ansamaniyati aflahin, dari 8 bintang, fa inna hadza, maka sesungguhnya ini la yaktiku, ya, tidak merusak fil munasabah, dalam keterkaitan, litubayyina, supaya jelas apa al ilahu, Tuhan, wal ma'luhu, dan yang dituhankan. Jadi ilahun, Tuhan, makluh, yang dituhankan. Nah ini sudah dijelaskan ya pada
penjelasan sebelumnya bahwa ada keterkaitan antara hadrah insaniyah dan hadrah ilahiyah. Bahkan kemarin sudah lebih rinci penjelasannya. Terkait dengan dua hadrah, wilayah ketuhanan dan wilayah insaniyah, ini sebenarnya yang nggak ada sesuatu yang berseberangan, yang saling menolak, tidak ada. Bahkan ini bisa menjadi satu kesatuan. Ya. Kalau kita kaji secara lebih mendalam lagi, ya, di awal-awal sudah dijelaskan bahwa diri manusia ini, diri kita ini manusia memiliki aspek yang sangat komplit. 4 hal yang dijelaskan dalam kitab ini semua ada. Aspek ilahiyah ada, aspek insaniyah ada, aspek syaitoniyah ada atau jiniyah, dan aspek malaikah juga ada. Maka dalam teori Imam Ghazali, ya, itu lebih mengerucut, ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ya, ada nafsu mulhimah atau sawiyah, ada nafsu mutmainnah. Nah, ini sebenarnya ya ada di dalam diri kita. Maka ada hadis qudsi lain, al insanu sirri wa ana sirruhu, gitu. Maka kaitannya dengan hadratul ilahiyah dan hadratul insaniyah ini sangat terkait erat. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, ini diperkuat hadis qudsi ini sehingga pemahaman yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini semakin ya mengokohkan keyakinan kita tentang hakikat rahasia diri kita yang sesungguhnya itu. Jadi Ibnu Arabi ini, Syekh Ibnu Arabi ini memberikan sebuah ilmu yang luar biasa, ya, untuk menggali diri kita ini ternyata banyak sekali mutiara-mutiara yang terkandung di dalamnya. Maka bagi orang yang tidak sadar hatinya, yang tidak eling, yang tidak mau berusaha untuk ingat kepada Allah, ini yang disebut hati orang yang ghaflah, hati orang yang naim, yang tidur. Hati orang yang tidur, ya dia enjoy saja menghadapi kehidupan ini. Yang penting ya perut kenyang, kebutuhan tercukupi. Gak ada ketertarikan menggali diri kita sampai kita mengenal Tuhan. Apalagi sampai mengkaji diri kita sehingga tahu hakikat diri kita. Itu. Maka orang-orang yang posisinya ya naimul qalbi, tidur hatinya, ya perlu diceplek, dibangunkan. Ingat, sadar, bangun. Gitu. Nah, bagi yang sudah bangun, jangan setelah bangun terus tidur. Gitu. Lah, kita ngaji ini, kitabnya Ibnu Arabi, ini dalam rangka membangunkan hati kita. Supaya bisa bangun, bisa sadar, bisa eling, kemudian menjadi halatun ma'allah. Nah, ini yang istimewa. Jangan walah numinal ghafilin. Kami menjadi umumnya orang yang memang mayoritas orang itu ya tidak mengenal Allah. Itu. Nah, dari penjelasan ini saya kira semakin memperkaya pandangan wawasan kita soal ilmu-ilmu ketuhanan. Mudah-mudahan
kita diberikan anugerah oleh Allah bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat. Terima kasih.